Partai Nasdem menjadi sorotan publik setelah tidak mendapatkan undangan pertemuan antara Presiden Joko Widodo, Jokowi, dengan para ketua umum partai koalisi di Istana Negara pada Selasa, 2 Mei 2023, malam. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Ketua Umum PDIP, Golkar, PKB, PPP, PAN, PKS, dan Demokrat. Sementara itu, Nasdem yang merupakan salah satu partai pendukung pemerintah tidak ikut serta. Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa hubungan antara Jokowi dan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh sedang tidak harmonis. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh merasa ditinggalkan Jokowi karena tidak dilibatkan dalam pertemuan Ketua Umum Partai Politik di Istana Merdeka. Meski merasa ditinggalkan, Surya Paloh mengklaim memahami sikap politik yang dipilih Jokowi sebagai pemimpin koalisi pemerintahan. Menurut Paloh, Presiden Jokowi tak menganggap Nasdem sebagai bagian koalisi hanya untuk sementara. Surya Paloh pun meminta agar dapat bertemu Presiden Joko Widodo setelah diundang dalam pertemuan di istana bersama ketua umum partai lainnya. Ia akan menunggu hingga Jokowi punya waktu luang karena Presiden masih sibuk dengan agenda pemerintahan. Saya bisa pahamin itu, pasti Pak Jokowi menempatkan positioning beliau barangkali sebagai pemimpin koalisi partai-partai pemerintahan ya. Dan beliau tidak menganggap lagi Nasdem ini di dalam koalisi pemerintahan untuk sementara ya. Tapi komitmen Nasdem sendiri di pemerintahan? Tetap. Ada rencana ketemu dengan Pak Jokowi nggak? Atau upaya untuk ketemuan lah sama Pak Jokowi, kan hubungan dekat ya Pak Surya dengan Pak? Nanti kita lihat waktunya, waktu Pak Jokowi kosong. Sementara itu, politisi PDIP Perjuangan, Dedi Yefri, tak mempermasalahkan upaya pertemuan Ketum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Presiden Joko Widodo. Namun, Dedi menyayangkan dengan sikap politik Nasdem dalam Pilpres 2024 yang dianggap berseberangan dengan koalisi pendukung Jokowi. Bagi kami tidak ada masalah jika ada upaya mempertemukan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, bahwa Nasdem memilih calon presiden yang mengatakan dirinya antitesa, berbeda, dan menyalahkan semua kebijakan yang dilakukan oleh Presiden yang selama ini didukung oleh Nasdem, itu tentu menjadi masalah. Kenapa menjadi masalah? Karena berarti Nasdem mengakui setuju dengan pendapat calonnya bahwa apa yang dikerjakan Presiden Jokowi selama ini salah. Sebelumnya, Nasdem juga tidak diikut-sertakan dalam pertemuan antara Jokowi dan para ketua umum partai koalisi di kantor DPP PAN pada 1 April 2023. Saat itu, Jokowi membahas tentang persiapan pemilu 2024 dan rencana pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu, KIB, dan Koalisi Indonesia Raya, KIR. Beberapa pihak menilai bahwa sikap Jokowi yang tidak mengundang Nasdem merupakan bentuk siksaan politik terhadap Surya Paloh yang dinilai sebagai musuh dalam selimut. Salah satunya adalah loyalis Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, John Sitorus. Dia mengatakan bahwa Nasdem kasihan karena ada tapi tidak dianggap oleh Jokowi. Kasihan betul Partai Nasdem. Ada tapi gak dianggap. Tapi itulah konsekuensi musuh dalam selimut, kata John dalam akun Twitternya. Dia menambahkan bahwa Jokowi memiliki strategi sederhana tapi ampuh untuk membuat lawannya lumpuh. Jalan catur Jokowi kembali menyiksa sang lawan. Tidak mereshuffle Nasdem, tetapi juga tidak menganggap Surya Paloh, ujarnya. John juga mengatakan bahwa Jokowi tidak bisa diajari bermain catur politik karena dia sudah mahir. Jangan ajari Jokowi main catur, strateginya sederhana tapi bikin lumpuh, tuturnya. Dia mengaku sebagai pendukung Ganjar Pranowo yang merupakan salah satu kandidat potensial untuk maju sebagai calon presiden pada pemilu 2024. Karena ada pesan khusus dari Pak Luhut, Pak, kewenangan? Tidak ada pesan khusus, hal-hal yang semuanya seperti saya katakan tadi. Ya, mari kita bahas. Pak Surya, ada rencana ketemu dengan Pak Jokowi nggak? Atau upaya untuk ketemuan lah sama Pak Jokowi, kan hubungan dekat ya Pak Surya dengan Pak? Nanti kita lihat waktunya, waktu Pak Jokowi kosong, kan beliau lagi berangkat. Lihat itu
jalannya rusak ya. Kita sudah dimuat di media-media massa itu, ada orang melihat kita mancing-mancing, Pak Jokowi periksa langsung itu ya nggak? Tapi nanti setelah itu ada upaya, Pak, pengen ya Pak? Sementara itu, Nasdem sendiri belum memberikan tanggapan resmi terkait tidak diundangnya mereka ke pertemuan di Istana. Namun, sebelumnya, Surya Paloh pernah menyatakan bahwa Nasdem tetap mendukung pemerintahan Jokowi meskipun tidak masuk dalam koalisi formal. Dia juga mengaku tidak ambisius untuk mendapatkan posisi menteri atau jabatan lainnya. Nasdem tetap mendukung pemerintahan Pak Jokowi sampai akhir periode. Kami tidak ambisius untuk mendapatkan kursi menteri atau jabatan lainnya. Kami hanya ingin berkontribusi untuk kemajuan bangsa dan negara, kata Surya Paloh dalam sebuah acara pada Maret 2023. Namun, beberapa analis politik menilai bahwa Nasdem sebenarnya sedang mencoba untuk menjaga jarak dengan Jokowi agar bisa bermain bebas dalam kontestasi politik 2024. Nasdem disebut-sebut memiliki kepentingan untuk mengusung calon presiden dari luar koalisi Jokowi, seperti Anies Baswedan atau Sandiaga Uno. Menurut saya, Nasdem sedang bermain dua kaki. Di satu sisi, mereka masih ingin mendapatkan simpati dari Jokowi sebagai presiden petahana. Di sisi lain, mereka juga ingin menjalin komunikasi dengan calon presiden lain yang lebih sesuai dengan visi dan misi mereka, kata pengamat politik dari Universitas Indonesia Arbi Sanit. Arbi menambahkan bahwa Nasdem juga ingin menghindari konflik internal dengan PDIP yang merupakan partai utama pendukung Jokowi. Nasdem dan PDIP pernah berseteru terkait isu revisi Undang-Undang Pemilu yang mengatur ambang batas pencalonan presiden, presidential threshold, dan ambang batas parlemen, parliamentary threshold. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Yusuf Kala, mengingatkan Presiden Jokowi agar tak terlibat dalam konstelasi politik jelang Pilpres 2024. Hal itu disampaikan Yusuf Kala dalam merespon tidak diundangnya Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dalam pertemuan dengan para Ketua Umum Parpol. Sebelumnya, pertemuan tersebut digelar di Istana Merdeka, Jakarta pada Selasa, 2 Mei 2023. Menurut Yusuf Kala, pertemuan dengan para ketua umum parpol tidak masalah jika dilakukan untuk membahas pembangunan bangsa. Bahkan menurutnya, Surya Paloh seharusnya turut diundang dalam pertemuan tersebut karena Nasdem merupakan parpol koalisi pemerintah saat ini. Hal itu diungkapkan JK di kediamannya usai menemui Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar pada Sabtu 6 Mei 2023. Tapi kalau bicara pembangunan saya, mestinya Nasdem diundang kan? Tapi berarti ada pembicaraan politik. Menurut saya, Presiden itu seharusnya seperti Ibu Mega dulu, SBY, begitu akan berakhir, maka tidak terlalu jauh melibatkan diri dalam suka atau tidak suka dalam perpolitikan, supaya lebih demokratis lah pemerintahan. Sebelumnya, Jokowi telah membenarkan dirinya tak mengundang Surya Paloh dalam pertemuan tersebut. Jokowi mengungkapkan sengaja tak mengundang Nasdem karena sudah membentuk koalisi sendiri. Di sisi lain, sikap Jokowi membuat Surya Paloh merasa tak dianggap oleh Jokowi sebagai parpol koalisi pemerintah. Nasdem itu ya, kita harus bicara apa adanya ya, kan sudah memiliki koalisi sendiri. Dan ini gabungan partai yang kemarin berkumpul, itu kan juga ingin membangun kerjasama politik yang lain. Mestinya ini kan memiliki strategi besarnya apa? Ya masa yang di sini tahu strateginya, kan mestinya tidak seperti itu.